Bab 1317. Liani Ye datang. Melihat orang-orang dari tim penegak hukum bergegas, ekspresi warrior yang berangsur-angsur menjadi dingin. Awalnya, dia masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ivy, karena dia merasa anggota tim penegak hukum tidak bisa begitu durhaka, apalagi tim penegak hukum mewakili Liga Pedang. Dia adalah pengelola ketertiban di kota kiamat. Jika orang-orang yang mengelola ketertiban ini tidak mematuhi ketertiban dan mencari keuntungan pribadi untuk umum, bukankah itu sama saja dengan mencoreng Liga Pedang? Tetapi kenyataannya adalah, orang-orang ini sangat melanggar hukum. Jika dia bukan pemimpin Liga Pedang, dia akan merasa bahwa Liga Pedang saat ini sedang menindas. Orang-orang ini mendatanginya tanpa menanyakan alasannya, dan menembaknya secara langsung, menambahkan tuduhan memprovokasi Liga Pedang kepadanya. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini pasti telah melakukannya secara teratur. Jika melihat seseorang yang tidak disukai atau seseorang yang tidak patuh, katakan saja orang itu memprovokasi Liga Pedang, kemudian dapat membunuh pihak lain secara jujur. Kambing hitam. Orang-orang ini adalah domba hitam. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, mengambil langkah ke depan, kemudian melambaikan tangan kanannya. Pria parubaya yang bergegas di depan terbang langsung ribuan kaki jauhnya, dan akhirnya mendarat dengan keras di dinding. Dinding runtuh dan menguburnya secara langsung. Pada saat ini, warrior yang mengayunkan tangan kanannya lagi. Peng peng peng. Di lapangan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang terus-menerus, dan dalam waktu kurang dari beberapa napas, semua orang dari tim penegak hukum terbang keluar. Semua orang di lapangan tercengang. Tim penegak hukum ini semuanya adalah kaisar. Tapi begitu saja. Begitu saja. Tak seorang pun di lapangan melihat bagaimana warrior yang bergerak. Tim penegak hukum kali ini menendang pelat besi. Seseorang di lapangan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jadi apa? Jangan lupa, ini kota kiamat, wilayah Liga Pedang. Di benua sekarang ini, siapa yang berani menantang Liga Pedang?" Kata orang lain. Para interrogator mengangguk setuju. Di benua penjara hari ini, Liga Pedang adalah kekuatan yang memang pantas, dan melawan Liga Pedang, hanya ada satu jalan buntu. Pada saat ini, Donnie Lin keluar dari reruntuhan dan menatap warrior yang. Ekspresi Donnie Lin sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak dari orang di depannya. Meskipun kemarahan muncul di hatinya, alasannya tidak hilang. Itu hanya sebuah gerakan, dan dia sudah tahu betul bahwa dia sama sekali bukan lawan dari orang di depannya. Oleh karena itu, dia langsung mengeluarkan jimat transmisi suara dan menindihnya. Tim penegak hukum sudah memanggil orang. "Aku tidak tahu siapa yang ada di sini, itu bukan kelompok pedang Liga Pedang, kan? Aku dengar ada kultivator pedang yang dipilih sendiri oleh warrior yang pemimpin Liga Pedang. Semua orang bisa bertarung di luar pangkat, dan perlengkapannya adalah tingkat kaisar jika mereka datang. Seharusnya tidak mungkin. Tim pedang adalah kekuatan paling kuat di Liga Pedang. Bagaimana mungkin menangani masalah sepele seperti itu? Ini bukan masalah sepele. Lihat orang ini, pendekar kaisar tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya, dan rata-rata Liga Pedang mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Diperkirakan bahwa itu adalah tim pedang, atau hanya master level monster tua dari Liga Pedang yang bisa keluar untuk menyelesaikannya. Berhenti bicara omong kosong, lihat, master Liga Pedang akan segera datang. Warrior yang hendak berbicara, ketika Shiro di bahunya tiba-tiba mengusap pipinya, kemudian cakar kecil itu menunjuk ke toko di kejauhan.
Warrior yang melirik Shiro, saat ini Shiro sudah memakan buahnya. Dia tersenyum, lalu menatap Ivy di pintu toko. Pada saat ini, mata gadis kecil itu terbuka lebar, dan wajahnya penuh kejutan. Jelas, dia dikejutkan oleh kekuatan warrior yang sebelumnya. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Nona Ivy, apakah kamu masih memiliki buahnya?" Ivy tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, "Ya." Begitu suara Ivy jatuh, Shiro yang berada di bahu warrior yang terbang di depannya, dan kemudian di matanya yang tercengang, Shiro memegang segenggam batu kecubung ungu diserahkan kepadanya. Tenggorokan Ivy berguling, tanpa sadar dia mengambil batu kecubung. Saat dia mengambil batu kecubung, Shiro tiba-tiba menunjukkan senyum cerah. Dia menghitung batu kecubung di tangannya, ada sekitar 100 atau lebih, artinya 10 buah bisa ditukar. Dia melirik Shiro, Shiro tiba-tiba menyeringai, kemudian menggambar bentuk buah dengan cakar kecilnya. Melihat penampilan imut Shiro, senyum muncul di wajah Ivy dan berkata, "Ikut denganku." Dia berbalik dan berjalan ke toko. Shiro menoleh untuk melihat warrior yang mengangguk, sosoknya melintas, dan dia mengikuti Ivy. "Berani menindas Liga Pedang, tidak peduli siapa kamu tidak bisa keluar dari kota kiamat hari ini." Pada saat ini, Donnie Lin di kejauhan tiba-tiba berkata dengan keras. Warrior yang menoleh untuk melihat Donnie Lin dan berkata, "Apakah Liga Pedang hebat?" Mendengar ini, ekspresi orang-orang di sekitar lapangan tiba-tiba menjadi aneh. Apakah Liga Pedang luar biasa? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Liga Pedang hari ini tidak hanya luar biasa, tetapi juga sangat menakjubkan. Belum lagi wilayah rahasia, seluruh benua penjara, siapa yang berani memprovokasi Liga Pedang? Bahkan wilayah rahasia tidak berani memprovokasi Liga Pedang sekarang. Tidakkah kalian melihat bahwa dua pendekar yang keluar dari wilayah rahasia itu langsung dipenggal oleh warrior yang pemimpin Liga Pedang? Betapa lucunya. Ada cibiran di sudut mulut Donnie Lin. "Aku tidak menyangka ada orang di benua penjara yang sangat meremehkan Liga Pedang. Tahukah kamu siapa di belakang kita?" "Orang itu Warrior Yang." "Apakah kamu kenal Warrior Yang?" "Jangan bilang kamu belum pernah mendengar tentang Warrior Yang." "Warrior Yang." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku pernah mendengarnya, tetapi apakah dia luar biasa?" Wah. Ada keributan di lapangan, semua orang memandang warrior yang seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah warrior yang luar biasa? Tentu saja itu luar biasa. Jenius pertama di benua sekarang, pendekar pedang pertama di benua sekarang, penguasa kekuatan pertama di benua sekarang, dan satu-satunya setengah kaisar di benua sekarang yang membunuh pendekar ketiadaan. Ini luar biasa, jadi bagaimana bisa dianggap luar biasa? Apakah orang ini melompat keluar dari batu? Seseorang memandang warrior yang dan bergumam dengan suara rendah. Sebenarnya, warrior yang tidak berpura-pura mengatakan itu. Dia tahu siapa dia. Di dunia ini, ada terlalu banyak tuan. Orang-orang memiliki kepercayaan diri, tetapi juga menempatkan dirinya lebih rendah, karena hanya dengan cara ini dia tidak akan berpuas diri. Di kejauhan, ketika Donnie Lin mendengar kata-kata warrior yang, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar lelucon lucu. Setelah tertawa lama, dia memandang warrior yang dan berkata, "Ini konyol, sangat konyol. Aku harus mengatakan, ketidaktahuanmu menyegarkan pemahamanku tentang ketidaktahuan."
Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara omong kosong dengan pihak lain, dia melihat sekeliling dan berkata, "Mengapa pendukungmu belum datang?" Hehe. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Aku tidak menyangka seseorang akan berani menghina Liga Pedang kita. Aku sedikit penasaran. Suara itu jatuh. Seorang pria parubaya dengan baju besi perak muncul di depan mata semua orang dengan sekelompok pendekar hitam. Itu Karnomo, wakil kapten tim pengawal. Seseorang di lapangan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak Mo." Pada saat ini, Donnie Lin bergegas menemuinya, lalu melirik warrior yang di samping, dan berkata, "Orang ini tidak hanya melukai cucu tetua Su, tetapi juga melukai beberapa saudara kita." Dia terdiam, lalu berkata, "Kekuatan orang ini sangat kuat." Karnomo melirik Josh Su yang berada di kaki warrior yang entah sudah mati atau belum. Ketika dia melihat keadaan tragis Josh Su, wajahnya langsung tenggelam, kemudian dia memandang warrior yang bagus sekali. Berani menantang Liga Pedang di Kota Kiamat. Warrior yang melirik Karnomo dan yang lainnya, lalu dia menendang Josh Su yang berada di bawah kakinya, dan berkata, "Orang ini melakukan hal-hal buruk di kota dan diam-diam membebankan biaya keamanan. Kalian semua seharusnya tahu, kan?" Karnomo mengangguk dan berkata, "Aku tahu." "Kamu tahu, jadi kamu tidak peduli?" Warrior yang bertanya. Karnomo melirik warrior yang dan berkata sambil tertawa kecil, "Ternyata orang yang suka ikut campur. Kekuatanmu cukup bagus, tapi sepertinya belum cukup jika harus berurusan dengan Liga Pedang kami. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu lagi, biarkan saudara Su pergi, aku akan membiarkan kalian berdua mati dengan bahagia, jika tidak, aku akan mempersulitmu untuk meminta kematian." Warrior yang menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Karnomo. Wajah Karnomo sangat berubah, dia akan mundur, tetapi dia sudah berada di depannya. Sudah terlambat, karena warrior yang sudah meraih tenggorokannya. Semua orang di lapangan terkejut. Terutama Donnie Lin dan yang lainnya, mereka tidak menyangka bahwa bahkan Karnomo ini bukanlah lawan warrior yang mengabaikan orang-orang di sekitarnya, menatap Karnomo dengan mata bulat, dan berkata, "Aku hanya bertanya sekali, siapa yang mendukungmu dan membuatmu begitu sombong di Kota Kiamat? Kamu, siapa kamu?" Karnomo memandang warrior yang dan berkata dengan suara serak. Pada saat ini, warrior yang membanting tenggorokan Karnomo ke tanah. Peng! Tanah langsung retak, kepala Karnomo jatuh ke tanah, dan tubuhnya berkedut. Warrior yang berbalik untuk melihat Donnie Lin dan berkata, "Terus panggil dan panggil pendukungmu." Kamu. Pada saat ini, Donnie Lin benar-benar ketakutan. "Cepat panggil." Warrior yang tiba-tiba meraung, dan Donnie Lin menggigil ketakutan, kemudian dengan cepat mengeluarkan suara transmisi jimat. Kali ini, orang-orang datang dengan cepat, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di lapangan. Penatua Su. Donnie Lin itu buru-buru berjalan ke arah lelaki tua itu dan memberi hormat-hormat kepada lelaki tua berjubah hitam itu. "Aku tidak kompeten, jadi aku tidak bisa menyelamatkan kakak Su." Pria tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan menatap warrior yang. Ketika dia melihat warrior yang, dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kita pernah bertemu?" Warrior yang tidak menjawab kata-kata lelaki tua itu, dia menunjuk ke Josh Su di depannya, dan berkata, "Apakah kamu yang membiarkan cucumu melakukan kejahatan di kota? Hanya memungut biaya keamanan, apakah itu salah?"
kata lelaki tua berjubah hitam itu. Bagaimana dengan mereka yang tidak membayar? Tanya warrior yang. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika warrior yang berkata, jika kamu tidak membayar, satu keluarganya dibunuh, ya kan? Pria tua berjubah hitam itu memandang warrior yang sebentar, kemudian berkata, kamu terlalu suka ikut campur. Ayo, bayar harga untuk tindakanmu sendiri sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia akan menyerang, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, divisi militer Y ada di sini. Divisi militer Y juga terganggu, orang ini sudah tamat. Sejak dia memprovokasi Liga Pedang, dia habis. Tapi Josh Su ini mengenakan biaya keamanan. Bodoh, apakah divisi militer Y akan percaya orang ini atau orang-orang Liga Pedang? Di samping, lelaki tua berjubah hitam itu sedikit terkejut, kemudian seringai muncul di sudut mulutnya, bukankah kamu sangat mampu? Aku akan melihat kemampuanmu nanti. Bersambung.